bahkan Nabi pun membimbing, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika syai'an. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, kami mohon kepada Engkau ya Allah, berlindung dari perbuatan syirik yang kami ketahui, walima a'lam, dan yang tidak aku sadari dan aku tidak tahu, ternyata itu jatuh kepada syirik yang menghapus seluruh karya amal seseorang. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan ngampuni dosa syirik, tidak diampuni ketika mati belum sempat bertobat. Beda dengan korupsi. Bukan berarti kami mendukung korupsi, maksud kami orang mencuri, koruptor, zina, makan daging babi, berdansa-dansi, mendem-mendeman, utang ngemplang. Kalau dia sadar itu maksiat karena kalah dengan hawa nafsu, numpuk-numpuk harta ketika jadi pejabat, kalah dengan hawa nafsu, tergoda dengan manisnya gula dunia, tapi tahu kalau itu keliru, mati nggak sempat bertobat, tak apa-apa, masih ada harapan. Terserah Allah nanti ketika siksa kubur itu menghapus dosa dia, dibangkitkan dari kubur masih ada dosanya, padang mahsyar yang sangat dahsyat yang kemarin diterangkan ahwal sebelum sirat, ketika di mizan, ketika di mahsyar itu dahsyatnya, ngerinya padang mahsyar itu menghapus dosa. Kok masih ada? Ya terserah Allah, tahta masyiatillah. Allah nggak ngampuni, berarti dia harus disucikan dulu di neraka, tapi tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Mereview kembali sebelum kita tema sirah nabawiyah yang Nabi membuat sebagai founding father, muassis, dasar-dasar peletakan dasar sebuah daulah di Madinah. Kita review biar nanti nyambung dan tidak Islamophobia dengan mustalahat daulah, dengan mustalahat khilafah dan atribut Islam yang memang orang kafir itu gencar untuk menebar mustalahat atau istilah-istilah itu di masyarakat umat Islam. Makanya kita review lagi dari perspektif sejarah Nabi masuk Madinah. Kita ingat 13 tahun itu di Madinah, dan ma'ruf juga kita mengetahui kalau nanti di Madinah itu Nabi hanya 10 tahun saja. Jadi umur beliau hijrah 53 tahun, berarti 10 tahun tinggal di Madinah. Itu risalah Islam sempurna, kemudian melaksanakan syariat ibadah haji, tawaf di Masjidil Haram, rangkaian dari itu pulang, beliau wafat. Itu maksud kami
ada satu sisi yang juga kita review agar nanti nyambung dengan apa pesan dan ruhaniyah perjalanan Nabi itu bagi kita. Ada istilah yang di dalam Al-Quran itu sebenarnya kalau dikaji lebih mendalam tidak hanya bisa diarti kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia, mustalahat, ada 4 istilah ulama yang besar dari dulu tahun 80-an itu kalau tidak salah, buku itu sudah terbit 80-an, 8 sampai 89-an, booming ketika ya Uni Soviet hengkang dari Afghanistan zaman itu 89-90, Rusia. Itu ada buku yang ditulis oleh ulama yang bersinggungan di medan-medan perang di Afghanistan. Jadi maksud kami pembinaan alam, tarbiyah, pembinaan Allah terhadap generasi itu terasa benar kekuatan hati imannya ketika kita menghayati. Maksud kami kayak sahabat itu kan, kenapa kekuatan hatinya Nabi di sampingnya terus separing, kekuatan iman, ideologi imannya itu langsung dihadapkan dengan musuh, resikonya nyawa di Mekah disiksa, terus nanti dibawa ke hijrah ke Madinah, tuntutan imannya juga Mahdi juga harus adu kekuatan fisik, istilahnya perang. Itu kan suasana hati beda dengan suasana kita kesana kemari kita aman pakai sarung, di jalan pun kita sekelompok sarungan, jadi nggak ada terdetik kalau sewaktu-waktu musuh Islam itu mengambus kita. Nah itu maksud kami, kita hayati sisi itu. Lah ulama tadi di persinggungan di zaman itu Afghanistan dibina oleh Allah, pendidiknya Uni Soviet datang dengan biaya gratis, biaya sendiri, mendidik umat Islam Afghanistan untuk tawakal, untuk sabar pahitnya peperangan. Sebagaimana juga kita juga hayati beberapa hari kemarin 31 Agustus itu pendidiknya pulang kampung. Maksud kami Allah datangkan pendidik tarbiyah kaum muslimin umat Islam Afghanistan dengan pahitnya perang, sehingga dirasa sudah mampu kesabarannya, kemudian tawakalnya dari sisi hati, terus individual stok, keahlian skill dari seninya peperangan otomatis sudah dikaji dan dipelajari di alam itu, akhirnya Allah takdirkan mampu. Lah ada orang yang menulis buku dari sisi tauhid, maksud kami beliau juga hidupnya di persinggungan, di pembinaan yang jiwanya lebih terbersih lah. Orang yang ditinggal dewan peperangan itu kan mesti menangkal rasa cemas dan horor yang menakutkan hati dia ke sewaktu-waktu mati, itu mesti dengan mencari ketentraman, yaitu dengan keimanannya lebih kuat daripada kita di hari ini pergi pun mau dakwah mau pengajian masih ada pikiran masih pulang, kemudian belanja ini belanja itu. Nah ulama ini menulis ada 4 istilah mustalahat, itu bahasa Arabnya, istilah bahasa Indonesia. Ada mustalahat, 4 mustalahat, al-mustalahah al-arba'ah, 4 istilah yang kalau kita cerna ini membantu kekuatan ruh tauhid kita, dan nanti ternyata sahabat Rasulullah dalam urusan ini lulus, sehingga kenapa kok sampai rela hijrah. Kemudian ketika hijrah pun juga nanti dituntut diadu kekuatan balik ke Mekah lagi, memerangi saudara dan bapak atau adiknya, kerabatnya yang masih kafir, kok juga kuat hatinya. Nah, itu hubungannya tauhid. Maksud kami hubungannya tauhid.
Nah inilah rohnya. Lah beliau membantu, kalau di istilah bahasa kita itu hanya diartikan Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, juga segala puji bagi Allah itu. Rabb al-Alamin adalah Tuhan sekalian alam, Tuhan. Padahal kata-kata 4 istilah itu maksudnya ada kata-kata ilah, la ilaha illallah juga diartikan tidak ada Tuhan. Rabb juga diartikan Tuhan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Andad, nidun, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan. Ada di antara manusia yang mereka itu menjadikan Tuhan selain Allah. Andad juga diartikan Tuhan. Kemudian juga kalau tidak begitu, Rob, andad, ilah, bahkan kata-kata yang sangat sakral maksud kami di ayat kursi itu, ayat kursi bawahnya la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayyi faman yakfur bitohut wa yu'min billah faqadis tamsaka, faqad istamsaka, baca tajwidnya faqadis tamsaka bil urwatil wusqa. Lah istilah tauhid juga hanya diartikan menyembah kepada selain Allah. Nah itu ada ulama Pakistan yang bersinggungan di zaman itu tahun 80-an, era 80-an sampai 90-an, zaman Soviet yang saat itu mendidik umat Islam Afghanistan. Beliau memunculkan buku yang istilahnya adalah Al-Mustalahah Al-Arba'ah, 4 istilah yang ada dalam Al-Quran yang mesti kita tahu. 4 istilah yaitu tadi. Nah ternyata kalau dihubungkan, maksud kami nanti dari perspektif ini, para sahabat Nabi dalam binaan Nabi di Mekah 13 tahun itu konsentrasi, orientasi, pengokohan, pahaman tauhidnya lebih lama. Kemudian 13 tahun itu baru nanti urusan syariat-syariat. Jadi garis besarnya maksud kami, Islam kita, dinul Islam ini kalau disimpulkan tersusun dari 2 nuansa, yaitu urusan akidah dan syariat. Syariat, hukum-hukum. Nah dari perkara ini yang sangat nanti menentukan urusan kebahagiaan dunia apalagi akhirat itu diterima tidaknya itu adalah akidahnya. Nah akidah itu urusan dalaman-dalaman ini loh, urusan bawatin, termasuk mustalahat tadi itu. Kalau kita kaji dari perspektif tauhid dan syirik, itu semuanya dinamis, letaknya di dalam hati. Itu roh dari la ilaha illallah itu. Ini sangat penting maksud kami agar kita nanti nyambung, dan sekurang-kurangnya kok bisa ya para sahabat seperti itu, kok bisa seperti itu, karena dari sisi tauhidnya Masya Allah, orang yang paling bersih hatinya di dunia zaman itu setelah Nabi Muhammad SAW adalah para sahabatnya. Dan para sahabat itu dalam bab tauhid dan akidah dirinci ranking siapa. Ring satunya dekat dengan Nabi, 4 khalifah Rashidah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Setelah itu nanti siapa lagi rankingnya? 10 sahabat yang sudah dapat garansi surga meski masih hidup. Terus siapa lagi? Orang yang pernah ikut perang Badar, As-Sabiqunal Awwalun, semua itu. Terus siapa lagi? Itu detail. Itulah para pendahulu kita, ajaran dan keyakinan yang kita tapai, berislam sebagaimana Islamnya Rasulullah dan sahabat itu. Makanya dari sudut pandang itu, ini perlu kita review agar ya kita dengan ilmu kembali kepada Allah itu jangan nanti seperti di dalam Al-Quran, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka mengira sudah full,
sudah sempurna, top, tapi ketika sakaratul maut ada perkara-perkara yang cedera dan cacatnya itu sudah tidak bisa diampuni. Itu kan maksud kami, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan ampuni dosa syirik itu. Maknanya mati nggak sempat bertobat, ketika sudah sakaratul maut terbelalak, kan ngeri. Itu maksud kami, kalau tauhidnya belum jelas, apalagi terus masih bercampur syirik, berbau-bau syirik, yang syiriknya syirik akbar, dan seolah-olah ibadah ritual casing syariatnya banyak, artinya sholatnya khusyuknya Masya Allah, bacaan Al-Qur'annya sudah nggak lepas setiap hari itu, setiap 4 hari khatam, sedekah infaknya dilonggarkan oleh Allah, hartanya kuat, haji berkali-kali, umroh apalagi tidak bisa dihitung sebelum masa corona. Tapi ternyata ada sesuatu, ideologi atau bahasa mustalahat syariatnya, akidah di dalam hatinya, keyakinan di dalam hatinya, atau amalan, karena keyakinan itu kan membuahkan amalan yang di situ ternyata jatuh kepada syirik akbar. Nah, ini yang kita mesti terus telisik. Bahkan Nabi pun membimbing, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika syai'an. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, kami mohon kepada Engkau ya Allah, berlindung dari perbuatan syirik yang kami ketahui, walima a'lam, dan yang tidak aku sadari dan aku tidak tahu, ternyata itu jatuh kepada syirik yang menghapus seluruh karya amal seseorang. Nah, ini sahabat-sahabat dari sisi ini lulus, maka kok ringan ninggalkan harta benda, istri yang masih kafir, kerabat yang masih kafir, ke Madinah. Di Madinah tampak sholatnya sudah waktu sholat kan baru mau syariat sholat kan sudah mau hijrah saja. Isra Mi'raj kan tahun ke-12 itu, 11. Paling hanya tinggal 2 tahun baru ada syariat sholat 5 waktu. Itu baru diperintahkan oleh Allah hijrah. Di medan hijrah nanti mengokohkan kekuatan Nabi membangun teritorial, sisbinter dan sisbinpernya, sistem pembinaan personalnya di atas tauhid yang kuat, dan sistem pembinaan teritorialnya boleh membuat nation atau sebuah negara, daulah Madinah itu. Nah, maksud kami biar tidak ada kata Islamophobia, kata-kata khilafah, kata-kata daulah, kata-kata jamaah, itu kok istilah-istilah yang bagi orang yang benci Islam hatinya kok ada jendul gitu. Jangan anti atribut-atribut Islam, itu orang musuh Allah, orang yang berjenggot, orang yang celananya di atas mata kaki. Ya kalau belum bisa carilah ilmunya, kemudian kalau belum ya aku terima syariatnya, tapi aku belum mampu melaksanakan ya Allah. Belum nanti urusan akidah tauhid ini, hari ini musuh Allah juga gencar. Urusan akidah yang harga mati itu dibenturkan dengan HAM. Ini kan hak asasi manusia. Akidah tauhid yang benar itu dibenturkan dengan apa coba? Kerukunan. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Lah kok rukun di atas kesyirikan gimana? Nah, itu maksud kami. Akidah nanti oleh musuh Allah dibenturkan lagi, selain HAM, selain kerukunan. Islam kan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Aku mengutus kamu Muhammad itu sebagai rahmatan lil alamin. Bingung kan kita? Akidah Islam hari ini itu dibenturkan terlunta-lunta oleh musuh Allah dengan cerdasnya, yang mereka umat Islam itu dengan latah karena tidak mengikuti, tidak kajian dan tidak mau belajar syariatnya. Pikiran ini berkembang di kampus-kampus sana itu. Pikiran mereka, kita semua kan toleransi kita. Loh, tauhid diadu, dibenturkan dengan toleransi. Nggak ketemu kan? Akidah Islam, la ilaha illallah, tauhid dibenturkan dengan hak asasi manusia. Bagaimana ketemu?
Akidah Islam dibenturkan dengan Islam itu kan rahmatan lil alamin. Mosok kayak begitu caranya berislam. Akhirnya lunturlah demi hak asasi manusia, demi toleransi, demi Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau kamu ditempeleng pipi kamu yang kanan, berikanlah pipi kamu yang kiri. Kita kan rahmatan lil alamin, bukan keras, bukan radikal dan ekstrim. Mari, ini kalau kita tidak punya akidah, logika kita masuk, akal kita ikuti alur pemikirannya musuh-musuh Allah itu. Itulah yang berkembang hari ini di kampus. Meskipun mereka atributnya Islam, tapi dalam ranah urusan akidah masih terseret, masih tersangkar dengan kesirikan-kesirikan yang mereka tidak sadar. Nah ini kalau kita mati, maksud kami terus sampai syiriknya itu syirik akbar, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan ngampuni dosa syirik, tidak diampuni ketika mati belum sempat bertobat. Beda dengan korupsi. Bukan berarti kami mendukung korupsi, maksud kami. Orang mencuri, koruptor, zina, makan daging babi, berdansa-dansi, mendem-mendeman, utang ngemplang. Kalau dia sadar itu maksiat, karena kalah dengan hawa nafsu, numpuk-numpuk harta ketika jadi pejabat, kalah dengan hawa nafsu, tergoda dengan manisnya gula dunia, tapi tahu kalau itu keliru, mati nggak sempat bertobat. Tak apa-apa, masih ada harapan. Masih ada harapan. Terserah Allah nanti. Ketika siksa kubur itu menghapus dosa dia, dibangkitkan dari kubur, masih ada dosanya, padang mahsyar yang sangat dahsyat. Yang kemarin diterangkan ahwal sebelum sirat, ketika di mizan, ketika di mahsyar itu dahsyatnya, ngerinya padang mahsyar itu menghapus dosa. Kok masih ada, ya terserah Allah, tahta masyiatillah. Allah nggak ngampuni, berarti dia harus disucikan dulu di neraka, tapi tidak kekal. Dosa-dosa besar tadi loh, maksud kami, orang terpleset berbuat maksiat, mencuri, korupsi, terpaksa makan daging babi, minum-minum mendem-mendeman, ya, minum-minuman keras diminum zaman itu, mati nggak sempat bertobat, nggak sempat bertobat terhadap maksiat-maksiat dosa besarnya dia berzina itu. Tapi sadar ketika melakukannya itu, aku ini tahu kalau minum minuman keras ini, mabuk ini haram. Tapi saat itu aku kalah dengan hawa nafsuku. Aku tahu kalau zina itu haram, cuma kalah dengan hawa nafsu. Itu kan beda dengan orang yang tidak berzina tapi punya anggap zina itu halal. Nah, itu malah yang murtad. Nah gitu, maksud kami kan ini urusan dalaman. Orang yang sholat, tapi dia punya anggap sholat 5 waktu tidak wajib. Nah itu kan rusak, keluar dari Islam. Nah begitulah tauhid itu, maksud kami. Nah orang-orang seperti itu tadi masih ada harapan ketika berbuat maksiat dengan kesadaran hatinya, hanya kalah dengan hawa nafsu, terus nggak sempat bertobat, nggak akan kekal di neraka, nggak akan kekal. Nah ini maksud kami kalau kita hubungkan dengan tauhid tadi. Lawan dari tauhid kan syirik. Ketika orang jatuh kepada kesyirikan, terus syiriknya itu bobotnya syirik akbar, syirik yang membuat dia itu keluar dari Islam, syirik yang membuat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya rusak, tutup buku. Dia nggak bertaubat-taubatan nasuha sebelum sakaratul maut, ya sudah tidak ada yang diharapkan lagi, la dunya walal akhirah. Nah, itu yang kita mesti kita dahulukan dan diperdalam, diperpanjang pun ini urusan yang lebih penting daripada yang penting. Nah begitu. Nah termasuk juga referensi dari buku yang ditulis ulama dari Pakistan itu menyinggung urusan-urusan yang kayak begitu, kayak ini tadi urusan tauhid itu. Nah ini kami Mukodimah itu yang mereview lagi, artinya dulu tema yang ini kita angkat di tahun 2006 awal-awal kami masuk Sumeneb, zaman
beliau Bapak Haji Rofiq masih ada, kami ditegur itu. Pak Haji Subhan juga ada. Nah, 4 istilah itu para bapak, kalau Indonesia semuanya diartikan Tuhan. Kata-kata ilah, la ilaha illallah juga tidak ada Tuhan. Terus alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb juga Tuhan semesta alam. Terus kata-kata andad wa minan nasi mayatakhidu min dunillah, ada manusia itu yang menjadikan Tuhan juga selain Allah. Andad diartikan Tuhan. Terus juga tauhid, tauhid itu apa? Itu mustalahat yang sakral yang wajib kita ilmui, terus kita amalkan dan kita jauhi. Tapi karena tidak tahu, ternyata dia malah statusnya jadi tauhid juga. Ini kan ngeri. Faman yakfur bi tauhid, siapa yang kufur tauhid, iman hanya kepada Allah. Sungguh dia telah memegang al-urwah al-wusqa, tali kokoh yang simpul. Tali ini menghubungkan dunia kita dengan surga. Surga dan dunia ini dihubungkan dengan tali yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Nah, ini kita juga perlu mereview dan menghayati lagi di perjalanan hidup kita agar kembali kepada Allah nanti itu thayyib, thayyib benar-benar thayyib, thayyibin benar-benar suci bersih dari kesyirikan. Nah, itu 4 istilah itu kami bacakan secara lamhah, secara lamhatan, secara global. Jadi kalau ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang masuk Islam itu kan gampang. Dari kekafiran, dari musyrik, dari Hindu Buddha, masuk Islam suruh mengikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan orang. Setelah itu diperintahkan mandi janabat lah. Sudah terjaga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjaga hartanya, terjaga kehormatan darahnya, dan terjaga ya kehormatannya, darahnya dijaga oleh Islam. Ini kan rukun Islam yang pertama kalau dari perspektif rukun Islam. Nah, di sini kita perlu mengetahui ini, maksud kami nanti dalam tinjauan fikih itu sholat juga ada rukunnya, ada syarat sahnya sholat sebelum kita sholat, juga ada yang pembatal sholat, yang pembatalnya. Zakat juga begitu, puasa juga begitu, haji juga begitu. Maka asyhadu alla ilaha illallah ini secara global kita harus mengilmui sisi fikihnya, fikih la ilaha illallah, fikih Muhammadur Rasulullah, syahadat kita. Memang kalau kita dulu diajari la ilaha illallah miftahul jannah, ketika jadi pujian-pujian di kampung-kampung di surau, ketika kita di kampung dulu kan kuncinya surga adalah la ilaha illallah, itu benar. Tapi akal kita kan bisa menelisik yang namanya kunci itu bisa membuka pintu ketika kunci itu punya gigi. Ketika kunci itu tidak cocok giginya pun tidak akan bisa buka pintu. Sama, pintu surga itu la ilaha illallah, ketika kita membawa la ilaha illallah sesuai dengan kunci itulah rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat la ilaha illallah kita. Yang itu kita ilmui teori itu, kemudian kita tatbikkan, kita amalkan dalam keseharian, dan itu sifatnya dinamis. Ilmu itu tidak hanya untuk tataran wawasan akal di otak, tapi lebih kepada akal di dalam hati yang sifatnya dinamis, iman. Kayak sahabat, kenapa terus diperintahkan hijrah kuat? Kalau dia tidak hijrah, sholatnya tidak terima. Begitu di Madinah, kalau dia nggak mau melaksanakan perang, memerangi orang-orang musyrik di Mekah, maka sholat hijrahnya juga tidak akan laku. Jadi utuh. Itulah dinamisnya kekuatan tauhid imannya para sahabat. Nah, kita mereview dari sisi ini agar meyakinkan dan memantapkan, memastikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala secara tataran teori, dan kita mohon maunah, mohon pertolongan Allah agar dikuatkan di atas keimanan yang benar ini sampai kembali kepada Allah. Itu enggak masalah meskipun kita sudah tua, yang penting
akhirnya. Hidup seseorang itu kan yang penting akhirnya. Yang penting akhirnya. Rakaat pertama dibacakan oleh imam lama, rakaat kedua khusyuk, begitu mau salam kentut. Nggak ada gunanya sholat dari rakaat pertama, rakaat kedua, karena sudah tasyahud akhir, keluar angin kan batal sholatnya. Nah itu maksud kami, kehidupan kita yang penting di akhir kita. Akhir kita, maka kita sempurnakan akhir perjalanan hidup kita di akhir ini. Kayak kita sholat tadi, kalau kita sempurna ya sampai akhir selamat. Ketika jangan sampai di akhir itu malah kita cedera, jatuh kepada kesirikan, naudzubillah min dzalik, merusak seluruh kebaikan yang kita bangun dari sebelum-sebelumnya. Nah begitulah mukadimah para bapak dari 4 istilah itu. Yang pertama, kalau kemarin sudah kami singgung sedikit, jadi la ilaha illallah itu kan rukun Islam yang pertama. Itu punya rukun, dan bahkan dalam sejarah pun orang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah haji, tidak pernah melakukan amalan-amalan Islam. Memang momen saat itu ya Rasulullah, usallimu am uqatil, qala aslim summa qatil. Aku mengikrarkan Islam dahulu terus bergabung dengan para sahabat yang keluar dari Madinah itu, atau aku langsung ikut mereka ya Rasulullah? Oh, kamu masih kafir, ikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berbaiat kepada aku, lalu ikutlah mereka. Akhirnya dalam peperangan itu sahabat tadi yang baru mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan Nabi ikut perang, takdirnya mati. Ketika dikumpulkan para syuhada itu, Nabi sabdanya apa? Hadar rajul amila qalilan wa ujira katsiran. Ini sahabat amalannya sangat sedikit sekali. Kemarin itu loh, dia baru mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kemudian karena momennya saat itu mobilisasi untuk penjagaan teritorialnya Islam di Madinah, menangkal serangan musuh itu harus dengan kekuatan, dilawan dengan kekuatan, mereka bergabung dalam pembinaan teritorialnya, menjaga teritorial Madinah saat itu dari serangan musuh dengan kekuatan. Kemudian juga umat Islam menjaga, diadu dengan kekuatannya, dia ikut berperang, akhirnya meninggal. Hadar rajulu amila qalilan wa ujira katsiran. Ini pemuda, ini orang melakukan amalan yang sangat sedikit sekali, baru kemarin syahadat. Masya Allah, dia dipilih oleh Allah jalan potong kompas tol, langsung meninggal dengan mati syahid. Nah itu maksud kami, dalam hidupnya tidak pernah sholat, dalam hidupnya tidak pernah zakat, dalam hidupnya tidak pernah puasa Ramadan, dalam hidupnya tidak pernah ikut haji Nabi. Haji Nabi hanya sekali, dan saat itu masih event-eventnya untuk banyak menjaga teritorial Madinah itu dengan perang. Akhirnya dia meninggal. Hadar rajulu amila qalilan wa ujira katsiran. Amalannya sedikit tapi balasannya masya Allah besar, karena tauhidnya lulus. Ini para bapak, saudara sekalian, maksud kami ketuk lewat sisi ini agar kita menghati-hati, nas'alullah salamah wal afiyah, kita mohon ampun kepada Allah keselamatan dan kesehatan kita, agar jangan sampai di sisa-sisa umur kita masih ada kesirikan-kesirikan yang ternyata itu sampai merusak seluruh keislaman kita. Ini yang tahu kan Allah, merusak keislaman kita lah. Teori ini kita pelajari, yang selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan di akhir-akhir masa dan umur kita. Itu agar kita tadi loh, termasuk hamba yang dalam Al-Quran disebut thayyibin, mati dalam keadaan thayyib, yang bersih, para malaikat memujinya. 4 istilah itu lah. Nanti ini belajar fikih lagi, tapi fikih rukun Islam yang pertama, fikih syahadat kita, mengenal rukun-rukunnya, mengenal syarat-syaratnya, mengenal pembatal, yang dengan itu berarti
Abu Jahal yang ketika saat itu Nabi dirayu, Muhammad kamu minta jadi pemimpin, toh sudah kami angkat jadi pemimpin. Muhammad kamu minta perempuan yang paling cantik di Mekah, akan kami datangkan. Kamu jadi rajanya Mekah, seluruh harta akan kami berikan pada Anda. Wahai pamanku, kalau mereka andaikan matahari itu toh ditaruh di tangan kananku, kemudian bulan ditaruh tangan kiriku, aku tidak akan berhenti, tidak akan bergeming untuk menyuarakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Jahal paham benar, tidak mungkin kalau dia tidak paham sampai merayu-rayu pamannya Abu Thalib agar Muhammad berhenti dari apa yang disuarakan itu, kemudian akan jadi apalah, pokoknya akan dikokohkan dan dikuatkan. Sampai kalau kita menghayati setiap hari kita, kalau pagi kayak begini tadi, kita 2 rakaat sebelum subuh itu apa? Itu kandungannya tauhid semua. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, qul ya ayyuhal kafirun, tauhid uluhiyah. Itu tidak ada toleransi kalau antara iman dan kufur itu, karena itu urusannya surga dan neraka. Rakaat kedua qul huwallahu ahad, itu juga tauhid. Tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah juga ada. Jadi terkandungnya 2 surat setiap pagi yang kita ikrar yang sunnahnya. Dalam sholat qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama qul huwallahu ahad, semuanya tauhid. Semuanya tauhid di pagi hari itu. Nah, itulah mengingatkan kita pentingnya urusan ini, kemudian juga mengingatkan kita mereview hijrahnya Nabi dan para sahabat-sahabat beliau nanti, karena berangkatnya kebenaran mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau ini kita sedikit mengilmi, nanti baca sejarah Nabi itu ya bisa menghujam ke dalam hati kita. Apalagi kalau kita membaca sejarah tadi, hari ini sejarah Nabi dan tauhid itu dibentur-benturkan oleh musuh Allah dengan tadi. Bingung kalau enggak kita belajar. Kita kan rahmatan lil alamin, kita kan punya hak asasi, kita kan penuh toleransi dan kerukunan. Nah, tauhid dibenturkan dengan kerukunan, tauhid dibenturkan dengan hak asasi, tauhid dibenturkan dengan Islam itu rahmatan lil alamin, memberi rahmat, tidak ada peperangan. Bingung kita. Itulah permainan di kampus ini sangat deras. Musuh-musuh Allah membuat kurikulum seperti itu untuk disebarkan, kecuali yang dirahmati oleh Allah kepada generasi Islam hari ini. Itu saja, sudah masuk waktu syuruk para bapak, jadi belum bisa kita bacakan ini, baru mukadimah saja sudah masuk waktu syuruk. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lihada wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.